Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan, dan tanpa terasa kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Tamu yang sangat istimewa sesaat lagi akan meninggalkan kita. Tentu saja ada kesedihan dalam hati kita. Tetapi bagaimanakah kita mampu untuk mempertahankan kualitas ibadah puasa kita? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, di mana Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan kembali hadir untuk menjumpai saudara-saudara kita dari Masjid Al-Hikmah Duren Sawit. Dan dalam kesempatan kali ini telah hadir guru-guru kita yang nanti akan menyampaikan tema ini, yaitu yang pertama adalah Ustadz Latif Hatam dan Ustadz Fikri Haikal MZ. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhus shariful mau'ud. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatidz, para ustadzat, khususnya kakak kelas kami di pesantren As-Siddiqiyah Ustadz Fikri Haikal, insyaallah, Al-Karim Ibnul Karim, Masya Allah, Ustadz Agung Izul Haq, tim dakwah TV One Damai Indonesiaku, Ustadz Qori kita, para jamaah Masjid Al-Hikmah Duren Sawit, hadirin dan hadirat semua jamaah yang sedang menyaksikan acara ini, semoga semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa berujung pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka membangun mental puasa akan melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa butir-butirnya? Salah satunya adalah ketawaduan. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Lapar membawamu rendah hati selalu. Jadi tawadhu kita dengan lapar. Jadi tawadhu kita dengan puasa. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, hadisnya cukup panjang, ada sebuah potongan di situ. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu faqul inni shaim. Dan jika ada orang yang sedang berpuasa lalu ada orang menyerang dia atau ada orang yang memaki dia, fakul, katakanlah inni shaim. Inni shaim. 2 kali Rasul perintahkan. Kita bisa menyampaikan secara lisan, tetapi bisa juga kita canangkan di dalam kolbu kita, aku ini lagi puasa, lagi dimarahin sama orang-orang mau balas, aku lagi puasa, enggak jadi. Akhirnya dia menjadi rendah hati, dia menjadi tawadhu, dia bisa mengelola emosinya. Alhamdulillah. Karena tuh lagu berbahasa Inggris, lagunya begini, ingat enggak lagunya nih? Tetalane. Bahasa Inggris ya? Oh bukan ya? Bahasa Jawa ya? Kuno lawan sakti, kudu andap asor. Wah itu ya. Ini jalannya, caranya agar berguna dan sakti sukses. Kudu andap asor, harus tawadhu. Wani ngalah, berani ngalah. Kenapa? Karena dia berpuasa. Enggak apa-apa deh, sekarang saya begitu, tetapi nanti saya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kowe ojo ngono tumung kula, yen dipun tukani. Wah, jangan begitu. Tumung kula tetap tunduk meskipun kita disakiti. Alhamdulillah. Inilah bentuk dari yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai inni shaim, aku sedang berpuasa. Maka ketika puasa ada apa-apa kita katakan inni shaim. Ada yang ngajak ghibah, inni shaim. Ada yang marah-marah, inni shaim. Ada tuh saudara saya Ustadz, dari kecil mengamalkan nih hadis ini. Namanya emang shaim. Dari kecil inni shaim. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan puasa kita katakan, kita canangkan bahwa inni shaim, kita terhindar dari berbagai maksiat. Salah satunya adalah ghibah. Kenapa ghibah saya angkat di sini? Karena ghibah perbuatan yang ringan, haram, diremehkan sama orang-orang. Sangkin diremehkan, bahkan ada grup WhatsApp namanya Kangen Ghibah. Ya Allah. Grup WhatsApp ini kadang-kadang namanya aneh-aneh. Ada lagi yang ya penghasilan nggak seberapa, gayanya luar biasa, kemewahannya seakan-akan semua serba branded. Dia bikin grup BPJS,
budget pas-pasan, jiwa sosialita. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Mending itu masih ada penghasilan. Ada yang nggak punya penghasilan, dia bikin grup namanya Romusa, rombongan muka susah. Ya Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya inni shaim, mental inni shaim akan membuat kita insya Allah terhindar dari berbagai maksiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana biar kita mempertahankan, membangun mental inni shaim dan kita bisa mengaktualisasikan pada pasca Ramadan? Kuncinya ada pada kata Jimmy. Apa? Jimmy. J-nya apa? Jamaah. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin puasa, kita ingin istiqomah, ngapal Quran, kalau nggak berjamaah, susah. Pakai shin besar nih ya. Bukan susah lagi tapi susah. Maka kita bikin grup WA. Kalau tadi grup macam-macam, sekarang bikin grup WA apa? Komunitas puasa sunnah. Nah, gitu ya. Bikin grup komunitas tahfidz Quran, komunitas iktikaf, komunitas dan lain sebagainya. Di situ saling menginspirasi, saling memotivasi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tayangan TV, ada kerbau-kerbau di tengah lapangan, di pinggir-pinggirnya ada macan yang siap menerkam. Maka kerbau akan tidak selamat kalau dia keluar dari berjamaah. Tetapi kerbau akan selamat jika dia berjamaah. Macan ngincer, nih mana nih yang keluar dari jamaah nih kira-kira nih. Kalau ada yang keluar dari jamaah satu, kita keroyok bareng-bareng. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk berjamaah. Nah insya Allah nanti kita akan dalami lagi tentang bagaimana mengeksekusi agar kita bisa istiqomah di dalam jamaah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang memberikan gambaran kepada kita banyak hal yang ternyata kita telah lakukan dan tentu saja berhasil kita lakukan. Salah satunya adalah mampu menjaga kita menjadi orang yang rendah hati. Pertanyaan besarnya, mampukah kita menjadi orang yang rendah hati 11 bulan di hadapan kita hingga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Insya Allah Ustadz Fikri akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang menjaga mental puasa selepas bulan suci Ramadan. Ini memang adalah tugas berat bagi kita, tentu saja ketika kita merasa paling berhasil di bulan suci Ramadan dan ternyata justru Allah akan menguji pada 11 bulan berikutnya, maka dipentingkan apa yang disebut dengan istiqomah. Silakan Ustadz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, segenap DKM Masjid Al-Hikmah Duren Sawit, Jakarta Timur, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Orang sering bilang puasa ini cawah candra di muka. Tempat latihan, tempat menggembleng. Latihan untuk apa? Mental dan perilaku. Supaya mental terbentuk, perilaku terpuji yang muncul ke permukaan. Dan itu jadi kebiasaan. Satu contoh misalnya, tengoklah ketika Ramadan ini mental kita dibentuk. Supaya perilaku terpuji kita muncul. Dengan apa? Nilai-nilai kejujuran. Inilah puasa. Tempat cawah candra di muka, kawah candra di muka. Penggemblengan pelatihan. Di antara perilaku-perilaku terpuji yang muncul adalah
jujur. Satu contoh, tadi itu waktu kita mau sholat Jumat berjamaah, ngambil air wudhu, waktu berkumur, andai kata aja kita korupsi, seteguk saja air wudhu yang kita kumur itu kita telan ke tenggorokan, saya yakin jangankan ketua DKM, temen sebelah aja kagak tahu. Bener apa enggak itu? Jangankan polisi, jangankan lurah, temen wudhu sebelah enggak bakalan tahu. Tapi kenapa kita enggak lakukan? Loh, mental jujur yang kita latih nih. Iya, orang lain enggak tahu. Iya, ketua DKM enggak lihat. Iya, polisi enggak lihat. Tapi Allah Maha lihat. Itu kan yang kita enggak mau tuh. Maka orang yang berhasil digembleng, mentalnya terbentuk, perilaku terpujinya yang muncul. Salah satunya yaitu kejujuran. Bapak Ibu saudara-saudara, ini mental-mental yang dibentuk dengan puasa nih. Kejujuran itu bahasa gampangnya begini dah. Ucapan sama perbuatan sama. Itu yang tadi dikatakan oleh Ustadz Latif tuh. Ana so'im. Diajakin berantem sama orang, maaf dah gue lagi puasa. Disakitin sama orang, maaf dah lagi puasa. Kadang-kadang begini sih, kita ini so'imnya ngancem. Ini so'im, siang-siang, ntar abis maghrib gue kemplang loh. Ini nih. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Ucapan dengan perbuatan sama, itulah mental puasa diantaranya yang dibentuk tuh. Berapa banyak di antara kita yang sayangnya, nah ini kembalinya kepada istiqomah nih. Ucapan sama perbuatan sama, cuma pada saat Ramadan saja, persis kayak musiman. Kalau lagi puasa, kalau lagi Ramadan, sekuat mungkin antara ucapan dan perbuatannya sama. Selama Ramadan, tapi di luar Ramadan, kelakuan balik lagi ke habitat asalnya. Ucapan sama perbuatan sering kontradiktif, sering berlainan arah. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karena itu pentingnya istiqomah dalam beribadah digembleng dalam bulan puasa ini untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Istiqomah itu kan dari kesimpulan para ulama, istiqomah dalam beribadah itu adalah pernyataan kesanggupan kita menjalankan perintah Allah. Itu istiqomah tuh. Bukan soal kuantitasnya, tapi kualitasnya. Bukan soal jumlahnya, tapi mudawamahnya, kontinuitasnya, berkelanjutan. Itu istiqomah tuh. Kadang-kadang kita ini manusia pinter bener cari pembenaran sih. Selesai Ramadan balik ke habitat asalnya. Kalau ditanya orang, lu kok enggak istiqomah dalam beribadah, kok masih mengerjakan keburukan? Cari pembenaran jawabannya. Apa kata dia? Istiqomah itu kan saya mana sanggup lah. Itu mah makomnya para ulama, makomnya para kiai. Itu bukan makom saya. Saudara, ini perlu saya garis bawah ini. Istiqomah itu dimiliki oleh setiap jiwa yang soleh. Bukan cuma dimiliki oleh para ulama, bukan cuma dimiliki oleh para kiai, tapi istiqomah dimiliki oleh setiap jiwa orang-orang yang soleh dan solehat. Salah besar kalau ada yang mengatakan istiqomah itu bukan makom saya, makomnya orang-orang yang soleh, orang-orang ulama. Justru istiqomah itu makomnya kita semua. Begini dah gampangnya. Imam Ghazali menyatakan,
Kalau ada 3 kali perbuatan baik yang dilakukan seseorang secara terus-menerus, 3 kali perbuatan baik yang dilakukan terus-menerus, kata Imam Ghazali, orang tersebut sudah masuk kepada ciri-ciri orang yang istiqomah. So kalau begitu apa istiqomah milik orang-orang tertentu saja? Enggak. Istiqomah milik pribadi-pribadi yang soleh dan solehat. Keluar dari Ramadan terus istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Kenapa? Supaya mental dan perilaku terpujinya tetap yang muncul ke permukaan. Nih kadang-kadang kita, tadi itu saya katakan kita cari pembenaran. Selesai bulan puasa balik lagi ke asalnya. Maksiat tekun, judi doyan, dosa seneng. Kalau ditanya, saya belum bisa istiqomah, istiqomah bukan makom saya. Saudara, istiqomah semua kita bisa. Dengan definisi yang tadi saya sampaikan menurut Imam Ghazali, ketika 3 kali kita berbuat kebaikan secara kontinu terus menerus, kita punya kans untuk jadi manusia yang istiqomah dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, 2 mukadimah yang insya Allah nanti menjadi bahan bagi kita untuk berdiskusi lebih dalam lagi tentang memaknai bagaimanakah menjaga kualitas ibadah puasa kita. Kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Saku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema tentang istiqomah atau bagaimanakah kita mampu menjaga kualitas ibadah saum kita selepas bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita sangat bersemangat sekali, apalagi di minggu-minggu terakhir. Ternyata begitu Syawal hari pertama dan kita akan ketemu dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Masya Allah, ujian sangat berat sekali. Lantas bagaimanakah kita mampu melampauinya setidaknya sama dengan kualitas apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kali ini. Baik, pertanyaan telah kami terima di sini luar biasa dari Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, insya Allah nanti mudah-mudahan waktunya cukup untuk menjawab pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Fikri dan Ustadz Latif. Yang pertama kami persilakan kepada Ayahanda Bapak Hisam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fikri, saya ingin berhemat kata. Potensi umat Islam sangat besar. Namun harus disertai kualitasnya. Tarbiyah Ramadan adalah meningkatkan kualitas umat. Pertanyaan saya, untuk menentukan, membentuk masa depan umat Islam, apa strategi yang tepat memanfaatkan potensi umat Islam itu, terutama berbasis masjid. Katakanlah, ambil suatu istilah, masjid the center of excellence, seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di Nabawi. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa sekali Ustaz. Silakan. Mungkin nanti bisa saling menambahkan. Pak Hisam. Pak Hisam, pertanyaannya sungguh sangat luar biasa. Dimulai dari mana kebangkitan, terutama dari ibadah yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Itulah pentingnya istiqomah, Bapak Ibu saudara-saudara. Bukan soal kuantitasnya, bukan soal jumlah banyaknya dalam beribadah itu. Konsep agama Islam sesungguhnya dalam beribadah bukan untuk memberatkan manusia, bukan untuk memberatkan kita. Tapi yang terpenting adalah kualitas, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hisam. Maaf ya, faktanya kan kita ini kebanyakan kalau lagi semangat beribadah seringnya borongan. Dan itu lebih sering kalau kita menghadapi masalah.
Kalau lagi banyak tuntutan, banyak problem, kepala rasanya pusing mau pecah dengan berbagai macam persoalan, itu kita biasanya melaksanakan ibadah borongan tuh. Sholat hajat 74 rakaat. Zikir 3 jam, doa 3 jam. Selebihnya bleng kosong. Ya bagus, bagus. Cuma lebih bagus lagi bukan soal kuantitasnya. Soal istiqomahnya, soal berkesinambungannya, mudawamahnya. Buat apa kalau borongan cuma sekali tapi setahun kosong melompong. Karena itu pentingnya istiqomah itu bisa mengundang hikmah dan lebih istimewa daripada punya 1000 karomah. Nah, dimulainya dari mana? Istiqomah yang kita lakukan di bulan Ramadan hendaknya harus kita mudawamahkan di luar bulan Ramadan. Ini efeknya apa? Kebangkitan Islam akan nyata dimulai dari diri kita masing-masing. Kalau tadi Pak Isa mengatakan dimulai dari mana ini? Dari kita yang mengistiqomahkan ibadah, bukan soal intensitas. Bukan soal kuantitas maksud saya, tapi soal kualitas dimulai dari kita masing-masing. Misalnya sehari 1 ayat baca Quran, itu diteruskan di luar bulan suci Ramadan. Misalnya dalam bulan Ramadan ini rajin sedekah, di luar bulan Ramadan juga rajin sedekah. Sedekah itu bukan soal jumlahnya Pak, lagi-lagi saya katakan, sedekah itu bukan soal jumlahnya. Bukan soal besarnya, tapi mudawamahnya, berkelanjutan, istiqomah tuh. Sedekah kan biarin yang penting gede asal ikhlas. Dan berkelanjutan, itu yang penting itu. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Karena itu dimulai dari kita nih, istiqomah. Saya teringat sebuah perkataan dari Imam Rifai, beliau mengatakan begini, kaifa yakunu yastaqim, bagaimana mungkin bayangan itu bisa, bagaimana mungkin benda itu tidak sesuai dengan bayangannya. Ini Imam Rifai yang mengatakan tuh, istaqim, istiqomahlah kalian, mudawamah berkesinambunganlah kalian. Kenapa? Karena kamu istiqomah dalam beribadah mengakibatkan orang lain ikut jadi istiqomah juga. Nah ini contoh nih. Setiap kita contoh dari perbuatan istiqomah yang kita kerjakan. Kalau kita istiqomah, orang lain nyontoh. Kalau kita istiqomah, orang lain bakalan ikut karena perbuatan kita. Imam Rifai kemudian melanjutkan, bagaimana mungkin bayangan bisa pas sama benda? Kalau bendanya lurus, ya bayangannya juga lurus. Enggak mungkin kalau bendanya lurus, bayangannya bengkok. Yastaqim biha, istiqomahlah kalian. Maka yang lain akan ngikuti keistiqomahan kalian. Bayangan ngikutin bendanya. Kalau tongkatnya lurus, bayangannya juga ikut lurus. Kalau tongkatnya bengkok, bayangannya bengkok. Kalau pemimpinnya istiqomah, mengerjakan nilai-nilai kebaikan, walaupun itu sekecil apapun, jumlahnya terbatas, tapi kalau dilakukan dengan istiqomah, anak buah pasti ngikut. Tapi kalau pimpinannya masa bodoh, tidak menunjukkan nilai-nilai istiqomah, selesai Ramadan, selesai begitu saja, ya anak buah pasti akan mengikuti itu. Karenanya tiap kita harus dimulai dari diri kita sendiri untuk istiqomah di luar bulan suci Ramadan. Tetaplah continue dalam melaksanakan ibadah sebagaimana yang sudah kita kerjakan sepanjang 1 bulan Ramadan ini. Nah Ustaz Latif, kalau kita kembangkan dari pertanyaan yang menarik tadi, kita sepakat bahwa memang benar pada zaman Rasulullah masjid berfungsi sebagai center of excellence.
Ini mungkin kritik bagi kita, selama ini kita mengapa mengkondisikan masjid itu mohon maaf hanya sekedar tempat untuk beribadah, melaksanakan sholat, mengaji, pengajian. Nah, tapi ada memang masjid-masjid yang mengkondisikan sebagai center of excellence, tapi tidak banyak, tidak mampu untuk bersatu, akhirnya tidak memberikan satu output yang pasti begitu. Nah ini kalau menurut pendapat Ustadz Latif seperti apa? Ya, terima kasih pertanyaan Bapak Hisham tadi ya. Jadi pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang beliau lakukan? Pertama adalah mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Maka persaudaraan ini yang didahulukan. Nah, setelah persaudaraan terjadi, maka terjadilah berjamaah. Masalahnya berjamaah baru dilakukan di dalam ibadah-ibadah, belum dilakukan dalam ekonomi. Kalau umat Islam sebagai pasar berjamaah dalam ekonomi, selesai umat Islam akan memimpin. Amin. Berjamaah juga dalam pendidikan, berjamaah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, beres urusan. Masya Allah. Tapi syarat pertama dulu, mempersaudarakan dulu antara muhajirin dengan ansor. Maka sebelum keberjamahan ada persatuan dulu. Sampai kolbu kita merasa bahwa dia adalah saudara kita masing-masing bisa sinergi, bisa kolaborasi, maka keberjamahan ini insya Allah keberjamahan di berbagai bidang dan umat Islam dalam waktu yang tidak lama insya Allah akan menjadi jaya. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku, dan kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya. Disampaikan oleh Ibu Fitri yang akan dijawab oleh Ustadz Latif. Silakan, Bunda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 183 di mana dikatakan bahwa tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Untuk itu mohon penjabaran dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Latif. Terima kasih. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa pangkal takwa gitu ya. Tadi sudah mental puasa itu mental bahwa kita sebagaimana disampaikan oleh beliau, mentalnya adalah mental muraqabah. Mental bahwa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah punya mental bahwa dia dimanapun merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira dia bakal berlaku maksiat enggak? Enggak, dia merasa diawasi. Inilah mental puasa yang harus kita jaga. Mental muraqabah. Nah, insya Allah ketika kita mau berdagang, Allah ngelihat kita. Lagi nimbang, Allah ngelihat kita. Tanda tangan decision making, ini A, pilihan A, ini untungnya gede tapi Allah murka. Pilihan B, untungnya kecil tapi Allah ridho. Pilih mana? Allah sedang melihat. Saya sedang dilihat oleh Allah. Akhirnya dia memilih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia jadi orang yang bertakwa. Nah, mental muraqabah. Maka bagaimana agar menjaga mental muraqabah itu? Nah, itu ada 4 yang tadi saya sampaikan. Pertama, jamaah. Maka kita dawamkan dalam puasa-puasa sunnah berjamaah ya, seperti itu. Yang kedua, I-nya apa? Ilmu. Bahwa puasa ini menurut Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau berkata bahwa di antara manusia dengan Allah itu ada penghalang. Apa penghalangnya? Perut yang kenyang. Mana mungkin orang perut kenyang bisa lezat-lezat dalam bermunajat, itu enggak mungkin, kata Al-Junaid Al-Baghdadi. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, maka kondisi terbaik adalah ketika perut kita dalam keadaan lapar. Maka Abu Sulaiman Ad-Darani berkata bahwa ketika aku sedang dalam keadaan lapar, disitulah kenikmatan ibadah. Masya Allah. Jadi yang kedua adalah ilmu. Nah, ilmu juga bahwa diri kita ini banyak dosa, maka kita harus meminta ampunan kepada Allah. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanah. Iringi seandainya sudah terlanjur berbuat buruk, iringi dengan perbuatan baik. Ya Allah, aku banyak dosa dulu, aku waktu dulu dosanya begini, ya Allah aku ingin berpuasa ya Allah agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Ilmu tentang diri, ilmu tentang fadilah puasa. Yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah ini bersungguh-sungguh. Pokoknya apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Ya Allah, meskipun sibuk, pokoknya aku akan taat kepada engkau ya Allah. Meskipun panasnya luar biasa,
ini Jakarta, ini jangan-jangan neraka bocor begitu ya. Kok bisa panas begitu? Enggak apa-apa, pokoknya aku akan selalu ada untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa tadi? Mujahadah. Yang keempat, bagaimanapun juga yang di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang diundang adalah ya ayyuhalladzina amanu. Maka faktor yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga mental puasa selama 11 bulan adalah iman harus dipupuk. Bagaimana cara memupuk iman ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi bukan la ilaha illallah yang sekedar di lisan. Kalau sekedar di lisan burung beo juga bisa. La ilaha illallah yang terhunjamkan. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini masjid gede juga ya. AC-nya banyak nih, bayar listriknya berapa kira-kira ya? La ilaha illallah, bukan begitu, tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai betul-betul meresap bahwa tiada yang dituju kecuali Allah. Bahkan tiada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, insya Allah ketika kita sebagaimana tips dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak, menghunjamkan, bukan mengucapkan ya, tetapi memperbanyak. Jadi kalau mengucapkan aja nggak cukup, tapi memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah akan ada cahaya iman. Maka orang kalau sudah beriman, ibarat gizi ini memenuhi gizi kita, maka kita bisa berbuat, bisa bekerja, bisa beraktivitas. Begitu pula ketika gizi iman ini penuh dalam diri kita, maka apapun perintah Allah, insya Allah kita akan bisa melaksanakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Hilman yang akan dijawab oleh Ustadz Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya untuk Ustadz Fikri dan Ustadz Latif. Masyarakat kita ini adalah melihat pada keteladanan. Ya. Kalau dulu zaman Rasulullah kita bisa melihat keteladanan Rasulullah. Tapi untuk zaman akhir ini kita tidak bisa melihat keteladanan secara langsung. Dalam memperbaiki mental kita, mungkin ada kisi-kisi yang bisa Ustadz sampaikan bagaimana memperbaiki mental kita, melihat keteladanan baik pemimpin maupun pemuka-pemuka agama dalam masyarakat kita. Terima kasih. Baik, silakan Ustadz Fikri. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Pak Helman, inilah realitas sekarang nih. Kita masyarakat Indonesia ini krisis keteladanan. Kita bingung, linglung alias keder. Mau nyontoh siapa? Wong kita ini krisis keteladanan kok. Kurangnya keteladanan dari para pemimpin-pemimpin kita. Makanya keteladanan ini udah masuk bagian dari jenis makhluk langka, Pak. Sebab sekarang ini nyaris kita sudah tidak punya lagi panutan, siapa yang mau kita teladani. Saudara, terlepas dari itu semua, begini, menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hilman, dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Inilah puasa tempat kita menggembleng nilai-nilai iman, memperbanyak kualitas ibadah kita, supaya keluar kita tetap melaksanakan istiqomah dalam ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Dimulai ifda binafsi dari diri kita sendiri, dari pribadi kita sendiri. Ketahuilah, ibadah itu kalau kita mau menemukan dan merasakan manisnya ibadah, bukan dari banyaknya. Itu tadi, banyak kalau borongan buat apa? Kita nggak merasakan kemanisan sebuah ibadah. Yang boleh jadi kita akan merasakan betapa beratnya sebuah ibadah karena dikerjakannya secara borongan.
Tapi kalau sedikit, mudawamah, tiap hari berkelanjutan, luar biasa, akan menemukan kebahagiaan, kenikmatan, dan manisnya beribadah. Karena itu ibda binafsik, dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Saudara, itulah bagaimana Nabi mengingatkan kepada kita dalam soal beribadah. Anggaplah ini ibadah terakhir dalam hidup kita. Anggaplah ini ibadah terakhir dalam hidup kita. Yang kita kejar bukan jumlahnya, bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Anggaplah ini ibadah terakhir yang kita lalui di alam dunia. Karena memang betul, belum ada jaminan tahun depan kita ketemu Ramadan lagi apa enggak. Apa jamaah Masjid Al-Hikmah udah ada yang dijamin sama Jibril tahun depan bisa ketemu Ramadan? Enggak ada nih, enggak ada. Kita enggak ada yang jamin nih. Karena itu pantas kalau Nabi mengingatkan, sadarlah, anggap ini ibadah terakhir yang kamu kerjakan. Supaya apa? Ya Allah, ternyata hari ini, pagi ini saya masih diberikan umur panjang oleh Allah. Kalau bangun besok pagi, melaksanakan sholat subuh, lalu mengisi rutinitas seperti biasa, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya masih kau berikan umur panjang. Saya akan melaksanakan ibadah lagi. Saya akan istiqomah dalam ibadah lagi. Tapi sadari, ibadah yang saat itu adalah ibadah kita yang terakhir. Karena memang kita nggak tahu siang, sorekah, malamkah datang ajal menjemput diri kita. Tetapi dengan mengingat kematian, ibadah terakhir yang kita lakukan, kita makin semangat ketika diberikan tambahan umur oleh Allah, kita melaksanakan ibadah itu secara istiqomah. Allah a'lam. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Fikri, dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Tentu saja kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, bagaimanakah kita mampu menjaga kualitas ibadah saum kita selepas bulan suci Ramadan. Kita akan lanjutkan lagi, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Allah Subhanahu wa taala, puasa itu untukku dan langsung yang aku akan membalasnya. Jika disandingkan dengan mental, bentuk implementasinya seperti apa? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Latif. Iya. As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku. Jadi ini adalah ibadah yang spesial. Keagungan pemberian itu sesuai dengan keagungan pemberi, langsung Allah ya. Nah, lalu apa kaitan bahwa puasa itu untuk Allah dan mental, begitu ya? Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama, bahwa ketika kita berpuasa, kita dedikasikan nggak puasa kita untuk Allah? Atau cuman ikut-ikutan? Apakah karena yang lain pada puasa, kita nggak enak puasa deh? Gitu kan, saya udah haji masa nggak puasa, saya orang tua ntar dilihat anak masa nggak puasa. Ini puasa gini, puasa yang nggak bakal membangun mental. Tetapi puasa yang membangun mental adalah puasa yang disertai muraqabah. Ketika sahur aja udah beda, puasa yang untuk Allah. Makanan biasanya kita satu piring bisa nahan 6 jam. Kalau 12 jam berarti 2 piring, 14 jam 2 piring setengah. Maka secara logika, wah kita makan 2 piring setengah, tapi sahur kita makan 2 piring setengah enggak? Enggak kan, paling setengah piring. Apa yang dilakukan oleh orang yang puasanya untuk Allah? Dia berkata, ya Allah, kekuatan adalah dari Engkau ya Allah. Kesegaran dari Engkau ini hanya wasilah ya Allah. Tetapi ketika Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesegaran, Engkau memberikan kelancaran, beres semua ya Allah. Ya Allah, hari ini aku begitu sibuk, Jakarta begitu panas, aku harus mobat mabit, warawiri ke sana kemari, tetapi Engkau yang memberikan kekuatan.
berikanlah aku kekuatan. Nah, lain orang yang as-saumuli, puasa untuk aku. Maka ketika berbuka puasa atau ketika lagi siang-siang, dia panas, dia nggak mengeluh. Dia bukan mandi dan lain sebagainya. Dia doa lagi kepada Allah, ya Allah, Engkau perintahkan aku puasa, ya Allah berikanlah aku kekuatan. Aku hanya bergantung kepada Engkau, ya Allah. Ini membangun mental tawakal. Lalu ketika berbuka puasa, ketika ada korma dan lain sebagainya, bukan langsung hajar, kolak, mie ayam dan lain sebagainya ya. Tetapi ketika kita baru korma dikit, kita bersyukur, ya Allah ini teh manis aja enak banget, ya Allah terima kasih, ya Allah Engkau berikan aku, ternyata nilai teh manis itu begitu bernilai, ya Allah Engkau berikan aku banyak hal, maka melahirkan ketakwaan. Nah jadi mental takwa itu ketika puasa kita untuk Allah atau bukan, masalahnya itu. Puasa yang betul-betul untuk Allah, dikit-dikit kita ingat kepada Allah, dikit-dikit connected kepada Allah. Connected itu bahasa Arabnya adalah zikir. Maka inilah pentingnya zikir di dalam puasa. Tanpa zikir kita ingatnya makanan. Baru jam 2 udah ingat makanan gitu ya. Alhamdulillah puasa ini saya nggak mikirin makanan, yang mikirin istri. Jadi udah beberapa hari makanan apa, kegiatan apa, bagaimana supaya puasa nggak lemes, bukan. Tetapi ingat nggak kepada Allah. Insya Allah ketika kita ingat terus kepada Allah, apapun yang terjadi justru membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Ustadz Fikri, ada yang perlu ditambahkan lagi? Makanya puasa itu disebut juga ibadah sirriyah. Ibadah sirriyah itu ibadah yang susah kemasukan unsur riya, pamer. Ya memang ibadah-ibadah yang lain tampak jelas oleh mata, gampang kesusupan penyakit riya. Sholat berjamaah itu bisa dimasukin unsur riya tuh, pamer. Tuh orang rajin banget ya sholat berjamaahnya ke masjid, hujan belaturan tetap berangkat ke masjid, rajin banget tuh orang. Selidik punya selidik, ada janda montok di sebelah masjid. Unsur riya, pamer. Pergi haji, umroh, itu apalagi, jangankan sekampung, sekelurahan orang tahu tuh. Mudah dimasuki unsur riya. Tapi kalau puasa, rasa-rasanya sulit dimasukin unsur riya, unsur pamer. Enggak ada tuh orang puasa pamer. Tuh orang puasanya cakep banget ya. Lah dari mana kamu tahu? Beludah melulu. Beludah mah bukan itu. Jauh dari unsur riya, itulah sirriyah. Karenanya pantas saja dalam hadis qudsi Allah menyatakan as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Apa yang dikatakan Ustadz Latif itu? Nah, kata Allah, aku mau lihat dulu. Karena aku yang gaji kau langsung. Begitulah ibarat pekerja dengan majikan. Karena aku yang gaji kamu, aku langsung yang ngasih kamu, aku lihat dulu kerjaanmu. Kalau kerjaan kamu bagus, kewajiban-kewajiban kamu penuhi, maka hak kamu sebagai karyawan aku keluarkan. Plus aku berikan bonus. Itulah perumpamaan itu. Maka bonusnya itu Lailatul Qadar. Turunnya rahmah, diampuninya dosa-dosa dan kesalahan kita. Pembebasan dari api neraka. Kenapa? Memang puasa yang kita kerjakan ini untuk Allah. Tapi kata Allah, kau puasa tujuannya bukan karena aku. Cuma karena kagak enak. Masih tinggal satu atap sama mertua. Ya Allah, rupa-rupanya karena ini Allah tidak akan memberikan apa-apa kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa dikerjakan karena niatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kalau ibadah puasa disebut sirriyah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ibu Beli, silakan. Oh, Ibu Eli. Baik, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai puasa Pak Ustadz. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi lebih luasnya menjaga nafsu. Bagaimana kiatnya agar mental kita menghadapi ini semua tetap wajar dan waras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fikri. Memang esensi dari puasa itu pengendalian diri. Bukan untuk menghilangkan hawa nafsu, tapi dikendalikan. Nah ini jangan salah ya. Nafsu itu karunia yang Allah berikan. Islam dengan berpuasa bukan untuk memusnahkan dan menghancurkan nafsu, karena itu karunia Allah. Tapi dikendalikan, inilah esensi dari puasa. Bagaimana cara mengendalikannya? Bapak Ibu Saudara-saudara, Nabi sudah mengingatkan berapa banyak orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa kecuali rasa lapar dan rasa haus saja. Kenapa? Dia tetap masih mengikuti hawa nafsunya. Nafsunya tidak dikendalikan. Karena memang nafsu itu kecenderungannya membawa kita kepada hal-hal yang negatif, kecenderungannya ya. Kecenderungan dari nafsu adalah membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Itu kecenderungan hawa nafsu. Maka kita disuruh lewat berpuasa ini dikendalikan. Bahkan dalam riwayat penciptaannya nafsu itu kan luar biasa tuh. Ketika nafsu diciptakan itu, Allah tanya sama nafsu, nafsu, man anna wa man anta? Saya siapa? Kamu siapa? Selengean nafsu jawabannya. Anda ya Anda, saya mah saya. Selengean nih nafsu. Ya Allah, makhluk yang berani selengean sama Allah, salah satunya ya nafsu. Marah Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Berapa lama di situ? 10.000 tahun. Dikeluarin, diangkat. Ditanya lagi, nafsu, man anna wa man anta? Saya ya sayalah, kamu ya kamu. Diceburin lagi tuh nafsu ke neraka. Paling dingin, beku. Berapa lama? 10.000 tahun lagi di situ. Riwayat mengatakan demikian. Selesai masa hukumannya, diangkat lagi nih. Ditanya sama Allah, nafsu, siapa saya, siapa kamu? Saya, iya saya, sampean ya sampean. Dibebesin lagi nafsu, dibebesin tahu dibebesin. Diceburin lagi nafsu itu ke dalam neraka. Neraka ju namanya, neraka lapar. Neraka lapar. Digodok di situ. Diberikan kelaparan oleh Allah selama 10.000 tahun. Selesai masa vonisnya, selesai masa tahanannya, diangkat nafsu nih. Letoy saudara. Letoy, lemes, loyo. Allah tanya lagi, nafsu, man anna wa man anta? Anta Rabbi wa anna makhluk. Tuhan adalah Tuhan saya adalah hamba. Baru tuh loyo, baru tuh ngerasa lemah. Setelah apa? Setelah diceburin dalam neraka yang berisi dengan penyiksaan lapar. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Ibu Eli, bukan Ibu Beli ya, Ibu Eli, esensi dari puasa itu adalah mengendalikan nafsu kita. Tadi sudah saya katakan kecenderungannya adalah hal-hal yang membawa kita kepada yang negatif. Dikendalikan nafsu kita, lebih cenderung kepada hal-hal positif, itu pun kita akan merasakan ketenangan dan kesenangan batin. Nah ini dia nih. Begitu nafsu kita kendalikan, dalam jalan yang diridhoi oleh Allah, melaksanakan ibadah puasa, loh kita baru tahu ternyata di situ kita menemukan kesenangan dan kebahagiaan batin. Apa contohnya? Indal iftar, ketika berbuka puasa.
Lihatlah, berkumandang azan maghrib di Masjid Al-Hikmah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, hati senang, hati bahagia. Kenapa? Bisa mengendalikan hawa nafsu menuju kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nafsu ini kita kendalikan, kita arahkan kepada hal-hal yang positif, ketahuilah, pertama, kita termasuk hamba yang bisa mengendalikan nafsu. Yang kedua, di balik itu Allah berikan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan dalam hati kita karena taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz Latif, mungkin bisa kita kembangkan. Lantas bagaimanakah pendapat Ustadz berkaitan dengan orang-orang yang hanya mengambil keuntungan daripada sisi kesehatan dalam puasa? Misalkan dia puasa memang ingin diet, kemudian ingin menghilangkan penyakit, dan yang lebih ekstrim lagi, para dukun juga ketika mau menyihir atau apapun berpuasa juga. Nah ini lantas bagaimanakah menjelaskan dengan masalah tadi istiqomah dan penekanan nafsu segala macamnya? Silakan Ustaz. Iya, terima kasih. Mengacu kepada Bapak Heri tadi pertanyaan, as-saumu li, hendaklah puasa karena aku. Ada yang karena kesaktian, kekebalan dan lain sebagainya, itu bukan karena Allah. Maka tidak akan membentuk karakter takwa. Nah, lalu bagaimana untuk kesehatan? Iya, puasa ada pengaruh kepada kesehatan, tetapi jangan niatkan untuk kesehatan. Ibarat kita masuk ke sebuah objek wisata, ada tiket wahana ini, tiket wahana B, tiket wahana C. Satu wahana kita bayar, wahana kedua kita bayar, wahana ketiga kita bayar. Itu namanya tiket setiap wahana. Tapi ada tiket terusan. Sekali kita beli, kita dapat wahana ini, wahana ini, wahana itu. Itulah karena Allah. Jadi kalau puasa yang karena kesehatan, dia cuma dapat sehat. Puasa karena kesaktian, dia cuma dapat kesaktian. Puasa karena ingin dan lain sebagainya, dia cuma dapat wahana-wahana satu. Tapi kalau puasa karena Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah mau kasih saya langsing, Allah mau kasih saya kaya, Allah mau kasih saya apa, terserah Allah. Ini namanya tiket terusan, justru dapatnya lebih banyak. Nah, jadi begitu. Maka yang intinya kalau tadi beliau sampaikan, intinya pengendalian diri. Bagaimana agar kita bisa mengendalikan diri? Lagi-lagi kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Muraqabah, merasa dipantau, merasa dilihat oleh Allah. Teknisnya zikir, di dalam kolbu kita ingat terus kepada Allah. Aku mau makan, ingat kamu, aku mau tidur, ingat kamu, aku mau belajar, ingat kamu, gitu ya. Dalam puasa juga begitu, ingat terus kepada Allah. Ingat kepada Allah, terus ingat, lama-lama kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, itulah muraqabah. Teknisnya gimana muraqabah itu? Teknisnya zikir di dalam kolbu, kita selalu ingat kepada Allah. Insya Allah kita bisa mengendalikan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Baik, pemirsa, kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan yang kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan kita masih punya sedikit waktu lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Maisuri. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, banyak hal yang membuat jiwa atau psikis kita sebagai manusia ini terganggu. Salah satunya adalah ketika kita memusingkan penilaian orang lain tentang kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana menyikapi hal ini dengan memakai dimensi puasa Ramadan, sementara di sisi lain kita juga tidak bisa lepas dengan titel bahwa kita manusia adalah makhluk sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Ustadz Latif bisa menjawab dalam waktu sekitar 4 menitan. Baik, terima kasih. Puasa itu mengajarkan kita kepada rendah hati. Orang kalau rendah dipukul kena nggak kira-kira? Nggak kena. Kenapa orang dipukul kena? Karena dia tinggi. Maka cara agar kita dipukul nggak kena, disakiti nggak kena, direndahkan nggak kena, kita merendahkan diri kita. Nah, jadi seperti itu. Direndahkan sama orang di lain dia, emang kita rendah, begitu kan? Itu namanya rendah hati. Ada orang dewasa, orang lebih tua dari kita, dia amalnya lebih banyak, kita amalnya lebih dikit. Ada yang lebih muda, dia dosanya lebih dikit. Ada orang alim, ahli amal, Masya Allah itu udah alim, ahli amal, kita ahli amal barangkali ya, kita mengamalkan tapi tidak alim.
Ngelihat orang yang nggak alim lalu dia ahli amal, ya Allah dia nggak ngerti apa-apa aja dia ahli amal. Intinya kita harus puasa itu menekan diri terus sampai titik darah terendah bahwa kita bukan siapa-siapa. Aku hanya hamba Engkau ya Allah. Maka kita turunkan ego kita, turunkan diri kita kepada Allah, kita sujud kepada Allah. Ketika rendah tidak mudah dipukul. Nah, begitu ya Bu ya. Maka ada Abdullah Nasih Ulwan dalam Tarbiyah Ruhiyah mengutip Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 5 untuk pembiasaan karakter-karakter seperti itu. Yang pertama adalah muahadah. Ini yang paling penting setelah penghujung Ramadan, paling penting apa? Resolusi menerapkan nilai-nilai puasa ke 11 bulan berikutnya. Target saya apa nanti 11 bulan berikutnya? Resolusi saya apa? Goal saya apa? Ini yang pertama. Tulis resolusi itu. Yang kedua setelah muahadah adalah mujahadah. Kita sungguh-sungguh pokoknya apapun yang terjadi pakai pokoknya saya akan tetap istiqomah sebagaimana yang beliau sampaikan. Yang ketiga muraqabah. Kita istiqomah, kita lakukan resolusi kita karena apa? Kita merasa dilihat oleh Allah, malu kita kepada Allah. Yang keempat adalah muhasabah. Barangkali bulan-bulan kemarin ini puasanya kurang, nilai-nilai Ramadan yang ini A, B, C. Kita checklist tuh nilai-nilai Ramadan yang akan kita terapkan. Loh kok ini kurang, kita evaluasi kenapa terjadi begitu. Oh mungkin kita kurang berjamaah, mungkin kita kurang ngaji, kurang mendengarkan Damai Indonesiaku begitu ya. Nah ini kan ngaji terus nih. Maka kalau ingin ngaji mendapatkan nasihat dari para pakar, ini Damai Indonesiaku ya. Jangankan narasumbernya, ini pesertanya aja, audiensnya aja banyak yang pakar. Pakar di mana? Enggak ya, Pak Karyono dan sebagainya. Yang kelima, ada yang kelima. Yang kelima yang tidak kalah pentingnya menurut Abdullah Nasih Ulwan dan Imam Ghazali adalah yaitu mu'aqobah, menghukum diri. Ada sebuah perusahaan retail di bidang stationery, alat tulis kantor, dia membuat asesmen karyawannya dengan spiritualitas, salah satu variabelnya adalah puasa. Jadi puasa mempengaruhi income, puasa mempengaruhi karir. Nah ini udah merupakan berjamaah yang tadi Jimmy tadi ya. Jadi mu'aqobah. Ada teman saya kalau satu hari nggak baca 1 juz dia naruh di celengan 100.000 untuk masjid. Nah, ini kan serba benar. Dia baca benar, nggak baca juga benar, bukan serba salah ya. Mu'aqobah. Akhirnya kuranglah income dia. Nggak apa-apa, saya harus menghukum diri saya. Sahabat Abu Tolhah ketika sholat Allahu Akbar lihat burung cicit. Lalu di Abu Tolhah itu sahabat Ansor, orang Madinah yang kebunnya termasuk paling banyak. Ketika dilihat kebun, gara-gara ngeliatin burung, ngeliatin kebun-kebunnya indah, sholatnya gak khusyuk. Ya Rasul, aku gara-gara ngeliat kebun, sholat gak khusyuk, sekalian aku sodakohkan di kebun. Alhamdulillah, maka harus ada reward and punishment. Nah, kurang lebih begitu ya, wallahu alam. Baik, Ustadz Fikri, mungkin sebelum nanti kita berdoa, mungkin bisa sedikit ditambahkan lantas bagaimanakah parameter bahwa kita telah berhasil melampaui ujian-ujian dan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan? Orang lain boleh saja memberikan kita saran, orang lain boleh saja memberikan kita kritikan, bahkan orang lain boleh saja memberikan kita caci makian. Tapi Ibu, yang perlu kita ketahui dan sadari, hidup ini kita yang menjalankan. 1 bulan kita menjalankan puasa Ramadan, kita tetap di jalur agama, di syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari Ramadan itu yang kita tetap kita kerjakan. Perkara orang lain mau ngomongin apa, orang lain mau ngata apa, jangan baper. Jangan baper. Kita ini udah dididik lewat Ramadan nih. Orang lain berhak mau ngomong apa, orang lain berhak mau kata-kata apa, orang lain terserahlah mau bilang apa. Yang penting saya berbuat sepanjang Ramadan ini mencari keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, yang lain kecil. Allah a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Fikri dan tentu saja Ustadz Latif yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali bagi kita dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi kita untuk menyempurnakan kualitas daripada yang paling utama adalah ibadah saum kita. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya Fikri Haikal MZ bersama Ustadz Latif Hatam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.